bisa kita lihat mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling tinggi derajatnya adalah mukjizat kitab suci Al-Qur'an. Yang ini berlaku sepanjang masa. Dan yang paling dikhawatirkan adalah suatu kejadian bagaimanapun, kapanpun, dimanapun menyebabkan seseorang lupa kepada Allah, naudzubillah sampai jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu daripada apinya. Yakuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi apinya yang ini. Masya Allah. Kita lakukan kecuali kita perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati Allah Subhanahu wa taala, karena kita menunjukkan takut bukan kepada selain Allah, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazzana 'an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqrar bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iqrarun bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabata ma ya'lamu annahu yarah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DKM Masjid Jami Hemah Darussalam beserta jajarannya, para alim ulama, wabil khusus Al-Ustaz Khalidun, Al-Ustaz Salihin, Al-Ustaz Hasan, Ustaz Amin, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau. Para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Hemah Darussalam, para jamaah sekalian rahimahumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas jutaan nikmat, bahkan miliaran karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, juga sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa pula menganugerahkan kita hidayah beserta taufiknya, sehingga setiap nikmat yang Allah berikan mampu kita tasawufkan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salamnya semoga terlimpah, terarah, juga tersampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah kita, uswah kita, Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, para sahabatnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebab dekat dengan baginda Nabi, kepada para tabi'in juga tabi'in dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebab istiqamah dalam ajaran Nabi sampai kepada umatnya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kelak kita semua di yaumul akhir diakui umat oleh baginda Nabi, besar harapan mudah-mudahan kita bisa meraih syafaat setelah syafaat Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perintahnya di dalam mencari
bahasanya ilmu. Mudah-mudahan sebab ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin firman Allah Subhanahu wa taala berada dalam setiap perintah-perintahnya dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Setelah selesai kita melaksanakan serangkaian ibadah pada bulan ini, khususnya ibadah tarwiyah saum, kemudian saum Arafah, kemudian dilaksanakan salat Idul Adha yang mana di dalamnya banyak sekali hal-hal yang bisa membuat umat baginda Nabi Muhammad SAW dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya di lingkungan kita di penjuru dunia, semua bisa melaksanakan sebagaimana biasanya meskipun kondisi seperti ini. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah terlepas sedikit pun, selalu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan menjadi dasar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dalam tafsir surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Wa ayatun, dan menjadi ciri atau tanda-tanda. Berbicara tentang ayat, diri ayat itu terbagi dua. Pertama ada yang disebut ayat qauliyah, yang kedua ada yang disebut ayat qauliyah. Adapun yang dimaksud dengan ayat qauliyah adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Maka dari sekian banyak mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan bisa kita hitung kemuliaan atau kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sekian banyak mukjizat tersebut yang paling mulia adalah mukjizat kitab suci Al-Qur'an. Karena ini berlaku sepanjang masa. Mungkin nabi-nabi sebelumnya memiliki mukjizat tersendiri, tapi ternyata mukjizat tersebut hanya berlaku pada saat itu. Seperti zaman Bani Israil, Nabi Musa alaihissalam, banyak sekali juga mukjizatnya, membelah lautan takkan menjadi ular. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun tidak bisa dibakar dengan api. Ketika pas waktu lahir, dilemparkan oleh ibunya ke perapian. Artinya Allah selamatkan. Itu merupakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Dan mukjizat tersebut hanya berlaku pada masanya. Tapi bisa kita lihat mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling tinggi derajatnya adalah mukjizat kitab suci Al-Qur'an. Yang ini berlaku sepanjang masa. Maka dikatakan dalam ayat qauliyah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi itu ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang kita tahu maknanya, yang bisa kita pahami
pahami, bahkan mampu kita amalkan, itu hanya sebagian kecil dari makna yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Masya Allah. Maka dikatakan ayat tauhid. Maka kita jangan pernah meninggalkan membaca ayat suci Al-Quran, walau ayatan, meskipun hanya satu ayat. Tapi masa iya ya, hanya membaca satu ayat. Insya Allah dengan kemuliaan majlis ini, kita semua Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keistiqomahan dalam membasahi lisan kita, mengajarkan kepada hati-hati kita tentang kehebatan Al-Quran, terutama ta'zimnya. Kenapa? Sebetulnya orang-orang dulu dengan sekarang sama saja dalam membaca Al-Quran. Cuma yang membedakan adalah tingkat ta'zimnya terhadap Al-Quran. Mungkin sebahagian kecil dari kita baca Bismillahirrahmanirrahim hanya baca saja, tidak dimaknai, tidak lihat. Ya. Maka ketika sesuatu ingin kena ke dalam hati seseorang, maka lakukanlah itu sesuai dengan hati. Benar. Ketika kita menerima sesuatu, yang dikasihnya mana apa? Cuma satu potong daging kurban ya. Udah dimasak tuh. Saya belum sempat. Ini biasa saja, cuma cara mengantarkannya, kemudian raut wajah yang menyenangkan, tidak seberapa, tapi dengan hati yang tulus maka akan enak menerimanya. Betul? Itu kan yang dirasa. Tapi apabila yang dikasihkan meskipun besar, meskipun banyak, tapi cara memberinya tidak baik, tidak menggunakan hati, maka yang menerima tidak akan merasa nyaman. Padahal jumlahnya banyak. Maka di sini penting, termasuk juga pembacaan Al-Quran. Takdimnya kita punya wudu beda baca Quran ketika kita punya wudu dengan tidak punya wudu, dan pahalanya pun berbeda. Baca ayat Quran madad kiblat, megang Al-Quran benar, tidak seperti memegang benda-benda yang lainnya. Contoh, megang buku biasanya begini tak? Betul. Kalau baca Quran jangan salahkan. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan Al-Quran yang kita baca, kurang lebih seperti ini. Dan dalam adab-adaban membaca Al-Quran, ini jangan di atas Al-Quran. Kalau orang dulu tidak berani begini baca Quran, tidak berani ini berada di atas Al-Quran. Padahal kan nggak kena ya. Tapi ini saking takdimnya kepada Al-Quran, mereka jauhkan dari dagu mereka. Kemudian juga tidak sedikit orang tua dulu itu kalau mau membuka lembaran Al-Quran, ada yang begitu ya? Ada. Karena mungkin kebiasaan dalam buku yang lain, dalam Al-Quran tidak. Kalah sama kasir. Bapak tahu kasir? Itu kasir dia nyiapkan satu wadah, di dalamnya ada isi apa itu? Nah ya, merhatiin. Merhatiin ininya atau apanya? Jadi ada busa itu ya, dia apa namanya, dioles untuk membasahi tangannya kan, untuk memudahkan membuka sesuatu. Biasanya kan uang, kantong plastik dan semacamnya itu dibantu dengan begitu. Nah Al-Quran pun minimal itu seperti itu. Maka kalau kata guru saya, bawa air seember, ya, untuk menjauhkan dari perbuatan seperti ini. Maaf, ini kan kotor, hadirin. Ini kotor, kemudian maaf itu bisa dihukumi mengotori ini kan sesuatu yang ya Allah.
Iya. Ada Pak RT di sini? Nggak ada? Kedengaran nggak ya? Ini contoh baik kok Pak. Maaf nih ya. Misalkan mau Pak RT ataupun Pak RW, kita lagi ngobrol dengan Hasan, punten ya. Terus gini Bapak, karena tarangan kita, gimana perasaannya? Waduh, lain ceritanya apa betul? Tidak sob, ini Al-Quran yang diagungkan, maka harus hati-hati. Itu yang apik, nyimpen kacamata, kemudian nyimpen petunjuk, bahkan garis pita, itu sangat hati-hati. Tidak berani dia menyimpan persis di atas ayat Al-Qurannya. Termasuk anak-anak sekarang deh yang suka ditempel-tempel itu, nggak berani dia menempel di atas ayat Qurannya, paling juga di pinggirnya sebagai tanda bacaan yang akan dilanjutkan. Itu kan takdimnya luar biasa. Maka bagaimana Al-Quran memberikan syafaat kepada pembacanya kalau pembacanya tidak takdim terhadap Al-Quran? Bacanya sama, Bismillahirrahmanirrahim, tapi kok beda efeknya, beda takdimnya kepada Al-Quran. Maka di sini ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Saya punya guru selalu minta doanya, nggak banyak paling baca Bismillah. Uramakan Kang Solihin, Fatihah 7, bahasa 7, beda. Ada guru saya yang cuma begini aja Pak, itu airnya dipegang-pegang Pak, ambil. Ada yang ambil. Saya kan penasaran saja, saya tanya kepada guru. Iya, kalau kita kan sholawatnya baru dibaca. Kalau orang-orang mulia seperti itu tuh udah dibaca semuanya. Udah baca tadi malam, jadi tinggal Pak. Kan kalau kita mau disiapin segala sesuatunya ributnya. Kadang lupa saja karena jarang dibuka bukunya. Saya masana ilawan, wah susah, lama kontaknya. Karena takdimnya beda. Kalau takdim terhadap Al-Quran, di samping yang tersebut tadi, dia dawamkan dibaca di dalam lisannya. Kurang menulis nempel mah gampang. Itulah kemuliaan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita bisa memuliakan Al-Quran. Bahkan yang saking apik kan nggak boleh nyender katanya, Insya Allah. Iya. Kita makan cari tempat yang enak saja. Tempat yang enak. Maaf saya pernah lihat ada yang begini kan bacanya di handphone lagi. Saya kira lagi apa bu saya? Hebat lagi baca Al-Quran. Cuma saya. Dia tidak nyadar bahwa itu tidak ada adab terhadap Al-Quran. Begini aja. Ada yang diam, saya punya jamaah dulu. Baca Quran itu bukan baca ya. Kalau baca ada yang maka kenapa jamaah yang suka Yasinan padahal dia hafal surat Yasin, tapi kenapa dia masih suka baca begini? Karena beda antara dihafal dengan dibaca. Besar mana pahalanya? Yang dihafal atau yang dibaca? Yang dibaca. Kenapa? Karena mata ini memandang per huruf ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dia baca. Jadi pahalanya lebih banyak. Padahal dia hafal. Alhamdulillah ya, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang nampak, yang bisa kita lihat dan tidak bisa kita lihat, atau kasat mata disebut ghaib. Itu pun adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang-orang barat nih yang pintar bahasa ini. Betul. Mereka kan bisa bikin mobil, pesawat, kan gitu ya. Kan ada yang lucu Pak, orang Islam bisa apa? Kan gitu, ada gitu. Dia belum paham. Padahal Allah ngasih kemuliaan bagi umat Islam. Biarinlah mereka yang buat orang Islam yang pakai itu. Nah, biar mereka yang capek. Kalau Kang Solihin bikin kapal, bikin mobil, mana bisa dia mimpin sholat berjamaah? Karena waktunya habis untuk itu dulu ya. Biar mereka yang sibuk, biar mereka yang capek. Kita tidak menikmati. Kan gampang. Tinggal ambil motornya, betul? Itu urusan mau cash, mau. Nah, itu bukan urusan dah. Yang jadi urusan adalah memanfaatkan. Kita tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin rahimakumullah. Itu ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri kekuasaan Allah bagi mereka al-ardu, bahwa bumi ini al-maitatu. Maitah di sini adalah kering ya. Jadi bumi yang kering, ahyainaha, kemudian kami kata Allah menghidupkannya, wa akhrajna, dan kami mengeluarkan minha, daripada ardun, habban, terhadap biji-bijian, faminhu, dan sebagian daripada habban, yakuluna, mereka memakannya. Nah, ini sederhana Allah mencontohkan ini. Maka disalahi ahyainaha, kami menghidupkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepala ardun bil maqari, oleh sebab adanya air hujan. Ya, tadi kita rasakan hujan. Hujan itu rahmat Allah, betul? Kenapa pakai payung? Rahmat itu hujan. Hujan itu rahmatnya Allah ya. Kenapa pakai jas hujan? Harusnya ya nggak usah pakai payung, nggak usah pakai jas hujan. Karena hujan itu rahmat, betul. Kenapa dia berpayung? Kenapa dia berjas hujan? Karena mencari rahmat Allah yang lain, betul. Karena rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Jadi menyeluruh kepada setiap sesuatu. Segala sesuatu dirasakan yang ada itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang iman tidak iman kepada Allah, Allah sayang karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah Rahman Rahim. Kalau Rahman itu umum, jadi sifatnya Allah yang memberikan nikmat besar, ya, nikmat besar. Dalam arti besar di sana banyak yang menikmati. Kemudian Rahim. Kalau Rahim itu nikmatnya kecil. Kecil bukan nikmatnya yang kecil, tapi yang merasakannya kecil atau minoritas. Jadi yang Rahman satu nikmat Allah, Rahim 99 nikmat Allah. Pilih yang mana? Ustaz merinci hayaan jawaban ngomong. Nah, kita insya Allah mendapatkan itu ya. Karena saat ini yang satu ini kita rasakan, seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, yang kita kenal yang tidak kita kenal, merasakan nikmat Allah yang satu ini. Dan kita pun termasuk yang merasakannya. Belum habis bahkan. Tapi nanti yang 99 itu Allah kasih di mana? Di akhirat. Itu orang-orang yang tertentu, hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merasakan nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan bisa mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lucu kan? Ya Allah, jangan hujan ya Allah, tapi bawa payung. Aneh. Kang Jole, Kang Hasan, Ustaz Hasan, di motornya di belakang tuh pakai tali. Ya hujannya kan gitu ya kalau motor gede ya. Dia simpan lucu kan di jalan, ya Allah mudah-mudahan enggak hujannya. Ini teh gimana hambaku yang satu ini? Enggak mau hujan tapi siap kehujanan. Karena bawa apa? Yang pantas itu, yang minta enggak hujan itu yang enggak bawa payung, yang enggak bawa jas. Ini bikin malaikat bingung. Yuk kita semua berdoa mudah-mudahan tidak hujan. Semua bawa apa? Payung. Lalu nggak mau hujan tapi kok siap mau hujan. Justru yang nah ini jadi ilmu bagi kita semuanya. Itu ikhtiar kita. Jadi hujan tidak hujan bukan urusan kita, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya yang ngaji nggak ada nih hujan. Kata kancol itu. Ustaz Faridun juga begitu. Kayaknya mah nggak ada yang ngaji nih hujan. Ustaz Hasan juga begitu. Semua begitu. Jadi memang nggak ada ya ngaji. Seperti kita ini kan suka telat. Acara jam berapa? Jam 8. Jam salapan ya, jam salapan. Itu semua orang mikirnya begitu. Jadi kompak semuanya datang jam. Kan begitu ya. Kita nyangkanya begitu.
seperti itu. Jadi apa namanya membodohi diri saya. Jadi ya Allah udah bawa payung mau hujan mau tidak itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak hujan ya alhamdulillah, tidak hujan juga alhamdulillah karena sudah siap apa? Membawa payung jangan hujan ya Allah, jangan hujan karena membawa payung. Nah itu secara maknawiah tidak sesuai antara perbuatan dengan ucapan. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan fa kharaja minha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada ardun, daripada bumi alhin totuh itu gandum. Ini bahan dasar daripada roti kalau tidak salah ya, di antara bahan pokok. Kemudian wasair, sana dikeluarkan sair. Wasairul jububa, wasairul hububa, dan hububa ya, dan sebagian daripada macam-macam biji, maksudnya sebagian biji-bijian. Pamin ba'dil hububi, dan dari setengahnya biji-bijian tersebut yakuluna, dimakan oleh manusia. Itu kan yang kita rasakan ya, ketika hujan datang, tumbuh-tumbuhan mulai berkembang sesuai dengan musimnya, kan begitu. Cuma yang luar biasa ini keagungan Allah, ada pohon mangga, kebetulan kebunnya luas, pohon mangga, ada rambutan, kemudian ada durian, macam-macam di sana ada. Tapi airnya satu, betul. Airnya satu, rasanya berbeda. Pernah kita tafakur, Pak? Kita mah tafakurnya teh jumlah buahnya, besar buahnya kan begitu. Belum pernah terpikir tuh air hujannya sama kok, yang ini rasanya mangga, ini rasanya rambutan, ini rasanya itu kan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung kita tafakuri. Harusnya kan begini kan, mangga airnya khusus, begitu ya. Ada yang suka minuman bervarian, itu kan di botol-botolnya berbeda. Yang ditanya apa? Mau rasa apa mas? Mau apa saja? Pilih kan sesuai warna, baru cocok rasanya. Karena airnya harus berbeda kan? Ada berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu airnya rata sama itu. Rasanya berbeda. Siapa yang memasukkan manis ke dalam kelapa? Masya Allah. Laris kan sekarang kelapa. Pernah terpikir ya saat itu? Yang kita pikirkan sungguh-sungguh sehat, jauh dari penyakit kan begitu. Belum pernah berpikir ini siapa yang masukin gula ke dalam kelapa, siapa? Siapa yang nyuntikkan ke sana? Dan selama itu tidak dibuka dengan batas waktu yang lumayan lama, itu bisa bertahan lama air di dalam sana tanpa pengawet. Makanya saya pernah bilang sama istri saya, ada suatu makanan itu dibiarkan begitu saja. Kata istri saya, itu sayang. Kata saya, biarin aman, itu ada pakai pengawet. Karena ada makanan yang awet lama ya, dengan jangka waktu tahunan, karena pakai pengawet. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kelapa ada air yang di dalamnya ada rasa manis, dan manis itu dari mana datangnya? Masya Allah. Kan ini luar biasa. Sama air hujannya, tapi rasanya berbeda. Nah, maka dikatakan di sini ya guru semua memakan. Wahadil ayat ini hadirin dalilun, menjadi dalil lil ibadi terhadap hamba-hamba Allah, bi anna Allah taala, dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil ardhal maitata, Allah menghidupkan bumi yang kering yang kandus, bi ikhrajil hububati, dengan Allah mengeluarkan macam-macam biji-bijian. Jadi ketika tumbuh biji-bijian menandakan Allah menghidupkan tanah yang tadinya mati tidak berfungsi menjadi berfungsi. Allah menunjukkan sababiyah dengan adanya air hujan. Kemudian bahwa maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qadirun, Allah Maha Kuasa, ala ikhrajil mauta. Nah ini udah mulai meluas. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang mati minal kuburi, daripada alam kubur. Jadi Allah membangkitkan yang sudah mati. Jadi seperti itu Allah membangkitkan yang sudah mati. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat.
Jadi di sini bisa dimaknai secara individu, Pak. Artinya manusia itu setelah mengalami kematian kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu individu itu di kuburannya masing-masing untuk menghadapi pertanyaan di alam kubur. Itu kan prosesnya seperti itu. Maka tadi keluarga saya ada yang meninggal pas tadi pagi hari Jumat. Maka di antara orang yang tidak akan ditanya di alam kubur oleh malaikat munkar nakir adalah orang yang meninggal pada malam Jumat dan juga atau meninggal pada hari Jumat. Tentu yang menjadi pertama adalah iman dulu kan. Iman yang menjadi syaratnya. Kalau tidak iman sama Allah terus meninggalnya hari Jumat bagaimana? Syarat mutlaknya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi tanda bahwa dia termasuk orang yang meninggal husnul khotimah. Tapi hati-hati ya suka bersaksi dan suka yang ini. Yuk kita saksikan main ini baik, jangan saksikan, doakan. Kan kita tidak tahu baik tidaknya. Betul. Kalau salah nanti kita bersaksinya. Iya kan begitu ya. Iya, takutnya begitu. Maka lebih baik nyamannya itu didoakan aja. Kita doakan mudah-mudahan almarhum atau almarhumah adalah orang baik. Kan suka begitu. Amin, amin, dan diaminkan malah. Jadi sekedar kehati-hatian saja. Kalau saksikan, kita kan nggak tahu. Apalagi kita tamu. Iya kan kalau saksi kan harus jelas. Seperti saksi nikah saja kan tidak sembarangan kan? Iya kan. Saksinya kan banyak syaratnya kan? Harus istighfar, harus taubat, kan begitu. Jadi itu dalam saksi apapun itu harus orang yang sikoh, terpercaya, lisannya baik, hatinya baik. Itu pertanggungjawabannya luar biasa. Maka selalu begitu kita doakan mudah-mudahan almarhum atau almarhumah diterima iman di Islamnya kan seperti itu. Kemudian sama-sama baca Fatihah diaminkan oleh para malaikat. Hadirin rahimakumullah, kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan baik itu di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir, kemudian ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala wahidun, itu yang maha esa, la syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah fi mulkihi, dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyat di sini adalah wahdaniyat fil af'al. Tidak ada yang memiliki pekerjaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka af'al Allah kan ada dua. Ada af'al Allah itu yang mutlaq, ada yang mukhtar. Kalau mutlaq itu hadirin, jadi perbuatan Allah yang langsung oleh Allah, tidak ada campur tangan makhluk Allah. Seperti membuat atau menciptakan gunung, langit, laut, itu langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun af'al Allah yang mukhtar, itu ada campur tangan manusia, tetap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam prosesnya melalui makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Membuat bangunan, membuat masjid ini kan ini makhluk Allah yang buat kan? Hakikatnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya prosesnya melalui perantaraan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap ada hal yang kita kerjakan atau sesuatu yang kita lihat terjadi, maka di sana yang tersirat di dalam hati adalah wahdaniyat fil af'al. Allah lah yang mengerjakan atau yang membuat segala sesuatu. Maka kalau orang sudah yakin ke sana, tidak pernah menyalahkan siapapun. Ya benar ya, kalau anak membuat kesalahan, istri buat kesalahan, tidak langsung menjasa karena yakin ini adalah apa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya jangan disebutkan suul adab. Seperti orang yang mabok, maaf. Kunaon mana teh mabok wae? Berarti mabok itu awal. Nah, betul enggak? Betul kan? Betul sama Allah kan? Khairihi wa syarrihi. Hanya suul adab, tidak boleh. Tidak boleh. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Setiap sesuatu yang baik yang kita rasakan, maka sebutkan yang baik-baik. Kalau yang tidak baik, jangan disebutkan oleh Allah secara langsung. Jangan diyakini oleh Allah, karena suul adab.
Nanti bagi yang awam menilainya kan beda. Menilainya beda dan khawatirnya akan melecehkan. Nah ini naudzubillah dari. Maka baik buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ayat ini menjadi satu keyakinan bagi kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang terjadi sekarang ini. Jadi sederhananya bagaimana cara kita menyikapi situasi seperti sekarang ini, simpang siur ya. Kadang-kadang informasinya bermacam-macam. Satu yang kita lakukan, sekecil apapun yang terjadi ini atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang merasa ada sesuatu terjadi pada kita dan ini buruk terjadi pada diri kita, maka yakin banyak sekali dosa yang kita lakukan. Berarti perbanyaklah istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dikhawatirkan adalah suatu kejadian bagaimanapun, kapanpun, dimanapun menyebabkan seseorang lupa kepada Allah, naudzubillah sampai jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takut kepada sesuatu itu, tidak takut kepada yang membuat sesuatu itu. Orang takut kepada corona, tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan corona, yang membuat corona itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun proses teknisnya itu bisa bagaimana, tapi hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang harus kita takuti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Satu perumpamaan, kalau kita takut kepada ular, maka kita akan menjauhi ular. Takut kepada harimau, kita akan lari dari harimau. Jangankan harimau, cucumu saja akan lari ya, karena takut sama cucumu, atau takut sama tikus, sama cucu takut lari. Tapi takut sama Allah bukan lari dari Allah, tapi dekati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala dikalian termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika mengalami sesuatu malah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan dengan dasar meyakini bahwa ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi situasi yang genting, di depan lautan yang membentang, di belakang 1.700.000 pasukan Fir'aun sedang mengejar, Nabi Musa itu hanya 600.000 pengikutnya. Itu pun ada orang tua kebanyakan, juga anak-anak yang mengejar tentara yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Menyerahkah itu? Tidak. Mengangkat bendera putih? Tidak. Menundukkan kepala di depan Fir'aun? Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa yang terjadi hadirin? Dan disinilah uniknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendatangkan kapal, tidak mendatangkan seseorang yang menolongnya, tidak, tapi Allah justru memberikan keselamatannya datang daripada laut itu sendiri. Persis seperti Nabi Ibrahim alaihissalamnya, Allah menyelamatkannya bukan dengan ditiupkan angin sehingga mati apinya, tidak mendatangkan hujan sehingga mati apinya, tapi Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu daripada apinya. Yakuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi apinya yang dingin. Masya Allah. Maka mintalah pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Separah apapun, semencekam apapun kondisi sekarang, yakin kita punya Allah. Jangan pernah kita takut. Kalau memang kita takut menghadapi hidup ini, maka jangan pernah membuka berita-berita yang membuat kita takut, membuat kita cemas. Jauhi itu. Maka disitulah kita bisa menikmati hidup. Bahaya Pak kalau kita terus mengikuti berita yang tidak pasti. Kita terus memikirkan hal itu. Yang lebih parah lagi tadi, kita jadi jauh dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Aktivitas kita tersita dengan hal-hal seperti itu. Karena kita tidak tahu hal ini kapan berakhir, betul? Kapan berakhir dan mungkin juga bisa lebih buruk daripada sekarang. Maka tidak ada yang kita lakukan kecuali kita perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati Allah Subhanahu wa taala, karena kita menunjukkan takut bukan kepada selain Allah tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan Imam Syakik itu tambahkan. Jadi beliau mimpi, kemudian ada yang menyampaikan kepadanya, tambah doa tersebut. Jadi kalau dalam hadisnya sampai la haula wala quwata illa billahil azim, tambahkan wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Itu tambahan doanya seperti itu. Nah, ini menjadi pegangan bagi kita. Maka Imam Syakik, kalau tidak salah Imam Syakik itu, beliau ini disampaikan, ketika aku mendengar doa ini dari guru kami, maka kami tidak pernah meninggalkannya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara yang mendawamkan doa tadi, doa Nabi Musa alaihi salam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan rahimahullah yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.